Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Mirna Astuti dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palangkaraya. Video ini saya buat untuk pemenuhan tugas akhir semester pendalaman IPS MISD dengan dosen pengampu Rahmat MPD. Semoga bermanfaat, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pembelajaran materi IPS terpadu. Menurut Ujang Sukandi, dia menyatakan bahwa pembelajaran terpadu adalah pembelajaran yang menggabungkan beberapa mata pelajaran dalam satu tema. Dengan materi pembelajaran seperti ini dapat dipadukan dalam setiap pertemuan pembelajaran. Pembelajaran terpadu adalah suatu konsep pembelajaran yang menggunakan pendekatan secara terkoneksi maupun secara inter maupun antar mata pelajaran. Hubungan antara materi yang dijalin secara terpadu adalah dengan tujuan untuk mendorong siswa berperan aktif dalam setiap pembelajaran, serta mendorong siswa untuk memahami konsep-konsep yang telah mereka pelajari melalui pengalaman langsung dan pada pengalaman secara nyata. Pengalaman langsung adalah pengalaman ketika ia mempelajari atau saat melangsungkan kegiatan pembelajaran. Sedangkan pengalaman nyata adalah ketika dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan rumah maupun kehidupan sekolah di luar mata pelajaran yang sedang berlangsung pada saat itu. Hal ini pun sesuai dengan ciri-ciri materi pembelajaran pengembangan terpadu yang diteliti oleh tim pengembang PGSD pada tahun 1996. Di antara ciri-cirinya yaitu yang pertama berpusat kepada anak, kemudian memberikan pengalaman secara langsung, pemisahan antar bidang studi tidak begitu jelas. Pengembangan pembelajaran IPS terpadu ini dapat diambil dari salah satu cabang ilmu pengetahuan yang lain yang kemudian dilengkapi, didalami, dan kemudian diperjelas lagi. Pembelajaran IPS terpadu ini misal pada topik pembahasan tentang perkembangan ekonomi penduduk. Nah, perkembangan ekonomi penduduk di sini dilihat pada fisik geografisnya. Sebagaimana contohnya, misal pada daerah pegunungan kebanyakan masyarakat itu melakukan ekonomi atau mencari mata pencarian ekonominya bercocok tanam, bersawah dan sebagainya. Kemudian dalam hal di pantai misalnya mereka kebanyakan melakukan penangkapan ikan secara nelayan atau dengan yang lainnya. Kemudian materi pembelajaran IPS terpadu ini kita hubungkan dalam sosiologis. Secara sosiologis pencaharian masyarakat secara ekonominya, kegiatan ekonomi penduduk dapat mempengaruhi sistem sosial di masyarakat. Misalnya, ketika suatu penduduk didiami oleh beberapa masyarakat yang sibuk bekerja, maka pekerjaan yang mereka lakukan itu akan membuat mereka jarang bertemu atau berinteraksi antar orang-orang terdekat mereka seperti tetangga atau keluarga terdekatnya. Pengembangan materi IPS terpadu yang dikolaborasikan dengan sejarah adalah di mana kita tahu bahwa sejarah atau perkembangan perekonomian di suatu negara atau desa berubah sesuai dengan zamannya. Misalkan dahulu seorang pedagang dia bekerja atau mendagangkan barang dagangannya secara lapak saja, secara offline, tapi pada saat ini dia dapat memperjualbelikannya dalam forum-forum jual beli misalnya. Nah, itu dapat dikatakan sebagai perkembangan atau sejarah berjalannya suatu perekonomian masyarakat dapat dikembangkan dalam materi IPS terpadu. Pembelajaran terpadu juga pembelajaran terpadu juga menyajikan konsep dari berbagai bidang studi. Bersifat luas dan juga dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, bakat, serta minat seorang peserta didik. Karena berdasarkan keinginan, bakat, serta minat dari peserta didik, maka dimungkinkan akan menghasilkan pembelajaran. Pembelajaran terpadu adalah pembelajaran yang mampu mengeksplorasi pengetahuan mereka berdasarkan tentang lingkungan yang mereka jalani. Pembelajaran terpadu ini bertujuan untuk membentuk pengetahuan pada siswa, di mana pengetahuan di sini berdasarkan pada ilmu pengetahuan atau aspek pada pengalaman pada kehidupan peserta didik. Misalnya pada contoh perkembangan perekonomian tadi, di mana siswa akan menghubungkan sesuatu yang telah terjadi di kehidupan masyarakat dengan pembelajaran yang telah dia pelajari. Sehingga apa?
akan menghasilkan pembelajaran yang bermakna. Pembelajaran terpadu adalah pembelajaran yang memungkinkan siswa secara individu maupun kelompok bersifat dalam pembelajaran lebih aktif dalam mencari, menggali, serta menentukan prinsip dalam konsep ilmu pengetahuan. Secara holistik, yang dimana memandang bahwa seluruh pada kesatuan itu lebih penting daripada bagian-bagian dari kesatuan tersebut, sehingga tercapailah pada tujuan pendidikan, yaitu tujuan pendidikan yang bermakna, di mana bahwa tujuan pendidikan yang bermakna itu dapat dipahami dengan pembelajaran dapat dirasakan langsung oleh siswa baik secara logis maupun psikologis, dan autentik, di mana autentik di sini sesuatu yang dipelajari didapatkan secara berkesinambungan tanpa objektif. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.